معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحضر فقد أرمت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله، Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله، Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. حي على الصلاة، La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. حي على الفلاح، La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. حي على الفلاح. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. الله أكبر الله أكبر، Allahu akbar. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد إنك لا تضل. Alhamdulillah, Bismillahi ma sya'allah, la quwwata illa billah, ma sya'allah, kullu ni'matin minallah, ma sya'allah, al-khairu kulluhu biyadillah, ma sya'allah, la yusrafu
السوء إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رشيد ألهمنا رشدك وأحينا راشدين ويا هادي اهدنا الصراط المستقيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا عالم علمنا ما لم نعلم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم اجعلنا صلحة طيبة مطمئنة طاعية حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشى حق خشيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada sampai detik ini dengan takdir Allah masih hidup, masih sehat, masih dalam ketaatan. Semoga semuanya berkah di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Melalui mimbar yang penuh berkah ini, kami wasiatkan, terutama kami tekankan dari diri kami pribadi dan saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita tanamkan satu keyakinan pada diri kita masing-masing bahwa hanya bekal takwa kepada Allah itulah bekal yang terbaik yang pasti dijamin Allah di dunia ini terlebih nanti akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat al-jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu." Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula tubuh ini seluruhnya. Jika ia buruk, maka buruk pula tubuh ini seluruhnya. Ingatlah segumpal daging adalah hati. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi hati adalah rajanya, sedangkan tubuh adalah pelaksana perintah dan penerima petunjuknya. Dalam hal ini bicara tentang hati itu ada hati yang sehat, hati yang salim, ada hati yang mati, ada hati yang berpenyakit. Hati yang sehat adalah hati yang pemiliknya nanti selamat di hari kiamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna
illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari saat harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala macam syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari segala pengabdian selain Allah dan Rasulnya. Sehingga hati yang sehat ini adalah pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk keinginannya, kecintaannya, kepasrahannya, keinsafannya, ketundukannya, ketakutannya, atau harapannya, senantiasa karena Allah, karena Rasulullah Muhammad SAW. Inilah hati orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, hati yang sehat ini setiap apa yang lakukannya pasti karena Allah, karena dari keimanan. Salat Jumatnya, khutbahnya, salat sunahnya, bekerjanya, senantiasa tertuju karena Allah, tertuju karena dari Nabi Muhammad SAW. Itulah hati yang sehat, yang dijamin selamat di dunia maupun nanti di akhirat. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya, hati yang dikomandoi oleh hawa nafsu dan setan, sehingga segala perbuatannya, ucapannya, pikirannya tertuju pada selain Allah dan Rasulnya. Inilah hati-hati orang yang ingkar, sehingga dikatakan dalam Quran yang intinya bahwa orang-orang yang kelihatannya berbuat baik, kelihatannya memberikan manfaat secara zahir, tetapi batinnya tidak karena Allah, tidak tertuju kepada Allah dan tidak dari kalimat dan bakat amaliyahnya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah taat karena Allah, taat karena Rasulullah, ikhlas. Tapi suatu saat juga ada di dalamnya kesombongan, berundel, tidak ikhlas karena tendensi selain Allah, karena ini, karena itu, supaya ini, supaya itu, dan sebagainya. Ini hati yang berpenyakit. Jadi ini bahaya kalau tidak bertaubat, bahaya kalau tidak mohon ampun kepada Allah dan disehatkan oleh hatinya, sehingga kembali semuanya karena Allah, karena dia kalimat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dalam hal ini yang penting, bagaimana petunjuk Allah, Rasulullah, para ulama kita untuk menjadikan hati sehat sehingga selamat zahir dan batin di dunia atau di akhirat. Yang pertama yang menjadikan hati sehat itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir merupakan satu amal yang sangat besar, merupakan modal untuk usul kepada Allah, untuk mendapatkan bimbingan Allah, mendapatkan rahmat Allah, untuk bisa kenal, untuk bisa taat secara zahir batin, secara tulus ikhlas dengan berzikir kepada Allah. Karena Allah janji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku. Adzkurkum pasti akan mengingatmu, pasti akan membimbingmu, memberikan petunjuk,
memberikan hidayah taufik, memberikan keluasan, memberikan pemahaman, kelancaran berurutan dengan diselesaikan oleh Allah bagi orang yang mau ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan Allah juga berbagi juga berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya berzikir kepada Allah, hanya ingat kepada Allah, hati menjadi tentram. Hati tentram itu modal untuk segala galanya. Kalau hati kita tentram, maka sholat kita akan khusyuk. Kalau hati kita tentram, maka bekerja mendapatkan amanah apapun akan bisa sukses. Tapi sebaliknya, kalau hati ruwet, maka sholatnya tidak khusyuk, perbuatannya tidak akan khusyuk pada Allah. Bahkan itu berwujud. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah pentingnya berzikir kepada Allah sebagai suplemen yang sangat hebat untuk hati supaya sehat. Yang kedua, Al-Quran Karim. Quran ini merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Berkah, petunjuk bagi umatnya, cahaya bagi umatnya. Quran adalah obat segala macam penyakit zahir batin, penyakit jasmani rohani adalah Al-Quran. Sehingga sangat rugi orang Islam yang tidak mau belajar membaca, tilawah, mengambil petunjuk, belajar tentang tafsir Quran. Sangat rugi. Karena Quran merupakan mukjizat terbesar kanjeng Nabi. Yang ini ada jaminan akan memberkahi kita, sehingga kita akan jadi orang selamat dunia akhirat. Terlebih bagi hati kita merupakan suplemen yang sangat bermanfaat, sehingga hati kita, kalau kita mau membaca Quran, mempelajari Quran, mengambil petunjuk Quran, akan memberikan cahaya ilahiyah, cahaya nabawiyah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang taat dengan ikhlas kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Yang ketiga yang menyebabkan hati ini menjadi sehat adalah salawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca salawat salam, mempelajari daripada hadis Nabi, merupakan satu hal yang bisa menyehatkan hati. Semua para nabi, para sahabat Nabi, para walinya Allah, para orang mukmin pasti mengamalkan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga salawat ini merupakan satu hal yang efektif untuk bisa mengintai, meniru Nabi Muhammad SAW. Dan itu pintu utama agar kita selamat. Makanya selawat itu menjadikan kita supaya kita cinta Nabi, supaya kita bisa diakui Nabi menjadi umatnya, jadi pasti selamat. Kalau Nabi mengakui bahwa si Quran benar-benar merupakan umatnya, pasti selamat. Dan selawat ini akan menjadikan kita bisa menyontoh berbuat kepada Nabi Muhammad SAW. Disitulah akhirnya kita akan selamat karena mengikuti Nabi. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suplemen supaya hati kita sehat yang keempat, qiyamul lail, bangun di malam hari ketika orang-orang kebanyakan sedang tidur, untuk sholat tahajud, untuk sholat hajat, untuk sholat taubat, untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk belajar tentang ajaran Al-Quran dan hadisnya Nabi dan seterusnya. Semua para nabi, para sahabat Nabi, para walinya Nabi, para walinya Allah, para orang yang beriman tidak meninggalkan qiyamul lail. Inilah cara yang hebat, paling wasilah yang hebat untuk bisa menjadi orang yang baik,
untuk menjadikan hati kita sehat, sehingga hati yang sehat sebagaimana Allah berfirman akan dijamin. Orang yang hatinya salim, orang yang hatinya sehat, datang dia menghadap Allah, akan ada jaminan keselamatan, kebahagiaan akan diraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita mohon ampun kepada Allah setiap saat atas dosa-dosa kita. Senantiasa mohon petunjuk Allah. Senantiasa kita berzikir, berselawat, membaca Al-Quran, qiyamul lail, agar senantiasa kita mendapatkan bimbingan Allah, mendapatkan petunjuk Allah, mendapatkan taufik Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridhonya Allah, sehingga menjadikan hati yang sehat, selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat di nar, dan insyaallah akan ditempatkan Allah di surganya. Amin. La quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا